Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Fokus Belajar. Di video kali ini saya akan membahas materi soal-soal ujian kedinasan dan CPNS tahun 2022, yaitu soal intelijensi umum, khususnya materi tes figural. Tes figural kali ini adalah tes yang mirip dengan tes teman-teman yang sudah ujian dari hari 1 sampai 3 kemarin. Sebelum lanjut ke pembahasan soal, teman-teman sekalian yang berminat ingin ikut tryout nasional, saya sarankan kalian mendaftar di Sobat CPNS. Caranya bagaimana? Silakan klik link yang ada dalam deskripsi video ini. Setelah itu kalian akan diarahkan ke website Sobat CPNS. Silakan Anda mendaftar di sini. Setelah terisi semua, silakan klik register. Setelah itu, Anda mendapat kode konfirmasi dari admin. Kemudian Anda silakan login, masukkan email dan password yang sudah dikonfirmasi tadi, kemudian klik login. Nah, ini fasilitas yang ada dalam Sobat CPNS. Di sini fasilitasnya sudah disediakan banyak. Ini kita coba kita lihat tryoutnya. Nah, tryout kedinasan di sini dia menyediakan sampai 10 paket. Paketnya adalah harganya Rp75.000. Yang sedianya kemarin ini adalah Rp125.000. Sekarang tinggal Rp75.000. Oke, demikian kita masuk ke pembahasan soal. Bagi teman-teman yang belum ujian, ini perlu ada baiknya ya dari bocoran teman-teman kemarin yang sudah ujian hari pertama, hari kedua, dan ketiga. Itu bahwasanya ternyata dari ketiga kisi-kisi yang ada ini, TWK, TIU, dan TKP, ini cukup banyak juga yang masuk dari soal dengan bentuk dan pola yang berbeda. Dan khusus TIU kali ini, itu bocorannya ini cukup banyak juga yang dari figural ini. Ada soalnya ini sekitar 8 nomor yang masuk di sini. Jadi saya akan berikan contoh-contoh kalian, contoh soal yang berhubungan dengan tes analogi untuk figural, ketidaksamaan jawab itu, dan serial ini. Kita masuk ke soal yang pertama, tentang analogi dulu. Teman-teman sekalian, pertanyaannya ini seperti ini dia. Ini perubahan pola gambar dari ini, kemudian nanti ini dia harus jadinya seperti ini dengan pilihan A, B, C, D, E. Nah, cara menjawabnya ke teman-teman sekalian, kita harus perhatikan betul-betul ini perubahan-perubahannya. Ini dari gambar ke sini. Ini perubahannya, ini dia berputar 90 derajat searah jarum jam. Ini dia berputar dibarengi dengan perubahan gambar. Perubahannya seperti ini. Yang ini dia berubah menjadi tanda panah ini atas, dan puncaknya ini segitiga, ini puncak segitiga dia berubah menjadi tanda panah ini. Nah, sama juga ini dia puncaknya di bawah sini, dia perubahannya seperti ini di sini, ya kan? Kemudian ini yang persegi panjang ini dia perubahannya menjadi ruas garis saja bentuknya, dan posisinya tetap sama. Kalau begitu, dengan pola yang sama ini kita akan menjawab di sini akan seperti itu. Nah, nanti kan dia berputar 90 derajat juga di sini searah jarum jam, ya kan? Nah, nanti kan berubah ini tanda panah ya. Nanti kan tanda panahnya akan seperti ini, berubah ke tanda panah. Ini tanda ujungnya di sana. Ini juga berarti dia akan berubah seperti ini. Jadi ini gambarnya ini, kemudian yang ini dia di sini. Dia jadi satu karena dia bentuknya seperti ini, ya kan? Kalau dia ini berubah ke garis lurus biasa, berarti posisinya karena dia berputar 90 derajat, nah berarti dia bentuknya di sini. Nah, kalau begitu kita lihat jawaban yang benar adalah ini ada pada A. Nah, oke ya teman-teman, begitu ya cara kerjanya, sesingkat itu. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 masih analogi nih. Kita lihat perubahannya juga dari 1 ke 2. Ini perubahannya ke 1 2, baru kita bisa jawab ini 3 ke 4 ini. 4 ini yang jelas ada di sini A, B, C, D, E. Oke.
Kita lihat dulu ini, kita petakan dulu nih, yang setiap kotak ini kita petakan. Anggaplah bahwa ini gambar satu, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 yang di tengah. Nah, sekarang kita lihat yang posisi gambar satu, dia tetap di sudut yang sama. Ini tetap ya, ini 1 ini tetap. Kemudian yang 2 ini, dia larinya ke sini, dia masuk ke dalam tengah dari belah ketupat ini, dia di tengah di sini, ya kan, 2 ini. Kemudian yang 3 dia naik ke sini juga, ke sudut atas, bagian atas, dia bergabung menyatu dengan gambar lingkaran putih ini, ya kan, berarti dia satu kotak dengan yang kotak kedua. Kemudian 4 dia ke sini, dia tetap pada posisinya, cuma dia berganti warna jadi putih, ya, berganti warna ya. Kemudian 5 tetap sama posisinya, tetap hitam. Kalau begitu kita akan jawab dengan pola yang sama di sini. Kalau kita lihat pola yang gambar 1, ini 1 di sini, ya kan, tetap ini A, B, C, D, E itu tetap sama ya, posisinya benar semua. Oke. Sekarang kita lihat gambar yang kotak 2. Kotak 2-nya itu di sini ya. Kotak 2 ini berarti kan dia hitam ya. Dia larinya nanti di sudut sini. Dia lari ke sini ya. Dia hitam, berarti kan dia hitam di sini juga. Dia hitam di sini kan. Hitam. Kemudian kita lari ke gambar 3 ini. 3 ini kan dia lari ke sudut atas ya. Berarti kan dia lari menyatu dengan gambar 2 di sini. 2, 3. Di sini hitam. Di sini putih, berarti kan dia hitam juga di sini ya. Berarti kan di sini hitam semua. Hitam semua ini. Ya. Maksudnya 2, 3 2 dengan 3, kotak 2 dan 3 menyatu dalam satu kotak ini. Nah, sekarang kita lihat jawaban. Di A dia menyatu 2, 3 di sini ya. Oke, bisa. Kemudian di gambar B ini dia 1 hitam 1 putih, berarti kan salah ini ya, karena seharusnya dia hitam semua, ya kan, seharusnya dia hitam semua, berarti ini kan ini salah. Kemudian C dia hitam semua, ini 2, 3, oke, kita periksa ini juga kita periksa ini, ya kan, ini hitam semua. Nah, terus yang ini tetap dengan putih, ini kan 2, 3, tapi dia putih, berarti ini kan salah juga. Jadi kita cek sisanya A, C, D. Kita pindah ke gambar 4, ke kotak 4 ini, hitam dia berubah jadi putih. Berarti kalau dia hitam di sini, berarti kan dia harus putih di sini ya. Putih di sini. Itu kan dia putih. Sekarang kita lihat ini. Putih di sini, dia kan hitam ya. Dia hitam di sini, dia putih di sini jadinya. Kalau sekarang kita lihat gambar. Nah, dia hitam, dia tetap hitam. Tetap hitam. Ini berarti kan 4 di sini, berarti ini sudah salah. Nah, sekarang C dia putih, cocok, berarti kan masih benar. Oke, ini 4 ya. Sekarang D dia hitam, tetap hitam, berarti ini juga salah. Sekarang yang lain gambarnya kita sudah perlu cari, karena ini kita sudah ketemu jawabannya adalah pada C. Begitu adik-adik sekalian ya, menjawabnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Menjawab soal nomor 3 ini ketidaksamaannya dari gambar A, B, C, D ini, yang mana yang paling berbeda dari yang lainnya. Kalau kita perhatikan betul-betul antara gambar A, B, C, D, ini hampir tidak ada perbedaan yang terlihat. Kenapa? Ini antara gambar ruas-ruas hitam ini, gambar hitam ini, tidak ada satupun yang melengket atau berdampingan
secara horizontal maupun dia secara vertikal seperti ini. Ya kan? Di gambar B juga begitu, gambar C juga begitu, gambar D juga begitu. Kecuali E ini. Kecuali dia gambar hitamnya ini dia hanya menempel di bagian ujung. Ini juga ada bagian ujung. Ini ujung. Ya kan? Sini juga ada. Kemudian yang paling berbeda di sini itu ada pada di E ini. Ada salah satu gambar dia, gambar hitam ini dia berdampingan berdekatan secara horizontal dibanding dengan gambar yang lain ini A, B, C, D. Berarti jawaban yang benar ini adalah pada E. Dia yang paling berbeda di antara semua gambar yang ada. Sebelum lanjut, bagi teman-teman sekalian yang baru singgah ke channel ini, mohon subscribe ya, like dan komen. Jangan lupa tekan tombol lonceng hitamnya supaya selalu mendapat notifikasi video yang baru diupload. Oke, lanjut. Untuk soal nomor 4 ini, ketidaksamaannya adik-adik sekalian, bagaimana cara membedakan ini dan menentukan jawaban yang paling benar di antara pilihan A, B, C, D ini, maka kita harus lihat ada dua cara. Pertama, jumlah ruas garisnya ini dan titik lingkaran ini. Kita lihat dulu di garisnya ini, di ruas garis ini. Kalau kita perhatikan antara ruas garis A, B, C, D ini, kalau kita hitung jumlahnya, ada beberapa gambar yang sama. Kalau kita hitung ini, dan ada gambar yang berbeda. Terus gambarnya, pola gambarnya tidak ada yang berbeda di antara semuanya ini A, B, C, D. Berarti perbedaan gambar ini itu pasti ada pada lingkaran ini. Di mana titik perbedaannya ini adalah teman-teman sekalian, kita lihat A, B, C dan E ini itu titik lingkaran hitamnya ini berada di antara ruas garis, ini ini kan berada di antara ruas garis, namanya seperti ini, ya kan? Kecuali ini D ini tidak ada ruas garis di sini lagi. Ini yang membedakan, terlihat berbeda ini dia pada pilihan D ini. Sementara yang lain ini itu titik lingkarannya ini, lingkaran hitam ini berada di antara ruas garis. Kalau begitu jawaban yang benar ada pada D. Kita lanjut lagi ke nomor 5. Nomor 5 ini serial, ini agak rumit sedikit ini. Gambar serial ini kunci dasarnya untuk kita mengerjakan ini teman-teman, kita harus misalkan kita petakan ini bergambar-gambar yang berkotak. Kita ibaratkan bahwa gambar atas ini adalah 1, gambar atas ini adalah 1, yang ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6 ya. Oke. Sekarang kita lihat jawabannya di bawah ini. Kalau kita pilih, kita berangkat dari belakangnya. Kalau ini E, kalau ini yang garis 4 ini di depan, ya kan? Ini bentuknya ini depan. Sementara yang di sebelah kanan ini adalah 3, yang atas ini adalah 5, ini kan dia berdampingan. Sementara menurut gambar ini, posisinya ini kan dia tidak bisa berdampingan. Berarti jawabannya ini salah. 5 dan 3 itu tidak bisa berdampingan. Nah, sekarang kita pindah di D. Ini 6, pokoknya ini 6, ini 2. Ya kan? Yang di samping sini 5. Ini salah, ini kejauhan. Seharusnya yang di sini adalah gambar 3 kali ini. Berarti ini juga salah. Nah, sekarang kita lihat C. Kalau dia ini atas bawah 2 dan 6 di sini, yang di depan itu mesti seharusnya 3, bukan 1. Berarti ini juga salah. Nah, sekarang B. Ini di depan, nomor 3 di depan, bawah ini 6. Jadi kan salah ini. Seharusnya yang di sini 2, bukan 5. Berarti ini juga salah. Kalau begitu jawaban benar ada A. Posisinya 5 di depan ini. Ini cukup 4 di sini, ya kan? Atas ini 1. Dia prosesnya begini. Dia nanti kan kalau diputar begini ke bawah sini kan dia.
ya kan, berarti dia posisinya tanda panah jadi mengarah begini. Nah, nanti dia ke sana, di sini 4, nah jadilah seperti ini dia jadinya. Kalau begitu cukup sampai di sini dulu, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.